Coelenterata adalah hewan yang menggunakan rongga tubuhnya sebagai tempat pencernaan makanan. Coelenterata juga sering disebut dengan hewan yang berongga dan hanya ditemukan di perairan dan kebanyakan di lingkungan laut. Ciri-ciri Coelenterata. Yang pertama adalah multiseluler. Multiseluler adalah suatu organisme yang mempunyai banyak sel. Dan yang kedua adalah bersifat lipoblastik. Lipoblastik adalah kondisi gastrula di mana ada 3 lapisan benih utama, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Selanjutnya, habitat Coelenterata di air laut dan air tawar. Yang nomor 4 bersifat eumatozoa. Eumatozoa adalah hewan yang telah memiliki jaringan tubuh atau yang telah memiliki jaringan sejati yang sudah terspesialisasikan. Yang kelima, simetri tubuh radial, yaitu silindris, globular, dan spherical. Yang keenam, memiliki rongga gastrovaskular untuk pencernaan dan sirkulasi makanan. Selanjutnya, tubuhnya berupa polip atau hidra dan medusa atau ubur-ubur. Mulut dikelilingi tentakel untuk bergerak dan menangkap makanan. Yang kesembilan, pada tentakel terdapat cnidoblas atau cnidosit. Cnidoblas atau cnidosit adalah sel-sel yang terdapat pada permukaan tentakel. Setiap cnidosit atau cnidoblas mengandung kapsul penyengat yang disebut nematokis atau nematosista. Yang ke-10 adalah pada setiap cnidoblas terdapat nematosit yang menghasilkan racun. Yang terakhir, tidak punya kepala, anus, alat respirasi, alat ekskresi, dan alat peredaran darah. Struktur tubuh Coelenterata. Coelenterata memiliki 2 bentuk tubuh, polip dan medusa. Pada bentuk polip atau seperti tabung, Coelenterata memiliki mulut di bagian dorsal atau atas yang dikelilingi oleh tentakel. Sedangkan pada bentuk medusa atau berbentuk cakram, mulut terletak di bagian bawah atau oral dan tubuhnya dikelilingi oleh tentakel. Struktur yang pertama yaitu body stalk. Kemudian pada polip dan medusa terdapat mulut yang juga berfungsi sebagai anus. Lalu polip dan medusa keduanya memiliki tentakel. Kemudian lapisan luar tubuh disebut epidermis, lapisan tengah disebut mesoglea, dan lapisan dalam tubuh disebut gastrodermis. Ini adalah bagian rongga tubuh atau gastrovaskuler yang berperan untuk pencernaan makanan. Dengan demikian, Coelenterata ini memiliki 2 lapisan sel tunas, yakni lapisan luar sebagai epidermis dan pada lapisan dalam sebagai gastrodermis, yang memiliki 1 lubang yang berfungsi sebagai mulut dan juga sebagai anus, serta memiliki sel penyengat pada epidermisnya. Antara epidermis dan gastrodermis terdapat suatu ruang yang berisi massa seperti jeli yang disebut sebagai mesoglea. Selanjutnya kita akan membahas skema daur hidup Coelenterata. Dalam siklus hidupnya memiliki 2 fase, yaitu fase generatif atau medusa dan vegetatif atau polip. Coelenterata memiliki alat kelamin yang terpisah antara individu jantan dan betina. Pembuahan ovum dan sperma atau fertilisasi terjadi secara internal di dalam tubuh induk betina. Hasil pembuahan berupa zigot akan berkembang menjadi larva berselia yang dinamakan planula. Planula akan berenang dan menempel pada tempat yang sesuai untuk membentuk polip kuda yang disebut dengan skifistoma. Skifistoma selanjutnya akan berbentuk tunas-tunas lateral sehingga Coelenterata nampak seperti tumpukan piring yang dinamakan dengan strobila. Kuncup dewasa yang paling atas akan melepaskan diri dan berkembang menjadi medusa muda yang disebut dengan evira. Evira selanjutnya akan berkembang menjadi medusa dewasa. Klasifikasi Coelenterata. 1. Hydrozoa berupa polip atau bentuk sesi dari Coelenterata yang berupa silindris. Hidup berkoloni atau dalam jumlah banyak. Habitat di air tawar dan sebagian di laut.
Biasanya hidup menempel pada benda yang ada di dalam air. Kedua, psikopoza, bentuk tubuh menyerupai mangkuk atau cawan terbalik sehingga seringkali disebut dengan ubur-ubur mangkuk. Hidup dengan dua bentuk, medusa dan polip. Medusa yakni berbentuk menyerupai payung atau simetri radial, dan polip berbentuk silindris, namun bentuk medusanya lebih mendominasi. Diameter tubuhnya dapat mencapai 2 meter. Memiliki kelenjar kelamin atau gonad yang terdapat dalam kantung-kantung ruang gastrikum. Hidup di perairan laut. Contohnya Aurelia aurita. Ketiga, Anthozoa, bentuk tubuh menyerupai bunga, memiliki tentakel di sekitar mulut dalam jumlah yang banyak. Mulutnya memanjang, bermuara di dalam tabung yang disebut stomodeum. Pembentuk anemon laut atau terumbu karang, hidup dengan bentuk polip atau berupa silindris. Bentuk polip dari koral yang menyekresikan kalsium karbonat atau mengeluarkan kalsium karbonat di sekitar tubuhnya. Koral berukuran kecil, berkoloni, dan bervariasi dalam warna serta bentuk. Beberapa jenis koral bersimbiosis mutualisme dengan dinoflagellata atau kelompok alga. Contoh, Stepnauts, Tubifora musica, Arcopora sp, dan Fung. Reproduksi Coelenterata berproduksi secara aseksual dan seksual. Aseksualnya dilakukan dengan pembentukan tunas. Pembentukan tunas selalu terjadi pada Coelenterata yang berbentuk polip. Tunas tumbuh di dekat kaki polip dan akan tetap melekat pada tubuh induknya, sehingga membentuk koloni. Sedangkan reproduksi seksualnya dilakukan dengan pembentukan gamet atau ovum dengan sperma. Gamet dihasilkan oleh seluruh Coelenterata bentuk medusa dan beberapa Coelenterata bentuk polip. Reproduksi Coelenterata juga terbagi menjadi 3 kelas, yaitu kelas pertama Hydrozoa, kelas kedua Scyphozoa, dan kelas ketiga yaitu Anthozoa. Reproduksi Coelenterata. Pertama dari kelas Hydrozoa. Reproduksinya secara seksual dan juga aseksual. Secara seksualnya dengan cara peleburan sel jantan dengan sel betina. Sedangkan secara aseksualnya dengan cara pembentukan tunas. Contohnya Hydra sp. Berikut pembentukan tunas dari Hydra sp. Contoh lain dari kelas Hydrozoa yaitu Obelia sp. Reproduksinya secara seksual dan aseksual. Mengalami metagenisme Obelia yaitu sel sperma yang dihasilkan dari medusa dewasa akan mengalami fetilasi yang menghasilkan zigot. Zigot kemudian akan berkembang menjadi larva planula. Larva planula tumbuh berkembang menjadi koloni muda, dan koloni muda akan tumbuh berkembang menjadi koloni dewasa. Kedua dari kelas Scyphozoa. Reproduksinya secara seksual dan aseksual. Contohnya dari kelas Scyphozoa yaitu Aurelia aurita atau yang kita kenal dengan nama ubur-ubur. Berikut metagenesisnya. Aurelia betina dewasa akan menghasilkan sel telur dan Aurelia jantan dewasa akan menghasilkan sel sperma. Sel telur dan sel sperma akan bertemu dan akan terjadi fertilisasi, akan menghasilkan zigot. Zigot akan berkembang menjadi larva Bersilia yang dapat berenang disebut planula. Planula akan tumbuh berkembang menjadi Scyphistoma. Scyphistoma kemudian akan tumbuh dan berkembang serta menghasilkan medusa muda yang disebut dengan Ephira. Ephira kemudian tumbuh dan berkembang menjadi medusa dewasa. Ketiga, dari kelas Anthozoa. Reproduksinya secara seksual dan aseksual. Secara aseksualnya yaitu melalui pemutusan bagian tubuhnya, sedangkan secara seksualnya melalui peleburan gamet. Contoh spesiesnya yaitu Metridium sp. Peranan Coelenterata dalam kehidupan. Peranan Coelenterata antara lain: 1. Dalam perairan berperan sebagai plankton. 2. Menyusun terumbu karang yang ada di lautan.
3. Sebagai hiasan. 4. Pembuatan agar-agar. 5. Sebagai bahan baku industri kosmetik. 6. Cindera mata atau hiasan dan koralnya dapat dijadikan sebagai bahan bangunan.